Terpujilah nama Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Kembali kita akan memuliakan nama Tuhan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam persekutuan ini di rumah masing-masing. Mari kita berdiri dan memuji nama Tuhan. Nyanyian umat Kidung Jemaat nomor 10 bait yang pertama. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan bersama dengan Tuhan Yesus yang adalah penolong kami yang sejati. Dengan setia Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Tanpa Tuhan maka tiada mungkin kami dapat terus hidup dan berkarya hingga saat ini. Kiranya itu semua menjadi kesaksian hidup yang terus menguatkan iman kami bersama dengan Tuhan. Kiranya melalui ibadah ini pada saat ini kami makin dikuatkan untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun berada. Besertalah dengan kami di dalam ibadah ini dan dari senantiasa. Di dalam nama kasih Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dan mari kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan Haleluya, haleluya, pujilah Allah di dalam tempat kudusnya. Pujilah dia di dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat 257 bait yang pertama. Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama
Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah air kehidupan yang memberi ketenangan bagi diri kami. Maka dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, bimbinglah kami agar dapat mendalami dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, saya undang kita untuk berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 yang menyatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah kesempatan, mantan Presiden Indonesia yang keempat, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita biasa sapa dengan Gus Dur, pernah mengingatkan akan bahaya dari sebuah sikap radikalisme agama yang sempit. Radikalisme agama yang sempit selalu mendorong orang untuk meyakini bahwa apa yang ia pahami sebagai satu-satunya kebenaran yang mutlak, dan memandang orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya itu sebagai musuh yang harus dilenyapkan. Saudara-saudara, pemahaman radikalisme agama yang sempit semacam ini sebetulnya pernah terjadi dalam hubungan antara orang Yahudi dan Samaria. Jika dilihat dari silsilahnya, sebetulnya keduanya berangkat dari akar kelompok yang sama, yaitu dari keturunan suku-suku Israel. Tetapi kemudian semuanya berubah ketika terjadi perpecahan yang dialami oleh kerajaan Israel di masa pemerintahan Raja Rehabeam, putra dari Raja Salomo. Tindakan Raja Rehabeam yang meneruskan kebijakan ayahnya yang keras, kemudian mendorong munculnya pemberontakan yang dipimpin oleh Yerobeam. Yerobeam kemudian mendirikan pemerintahan yang baru,
kerajaan Israel Utara dengan ibu kotanya di Samaria, sedangkan Rehabeam tetap memerintah kerajaan Israel di selatan dengan ibu kotanya di Yehuda. Saudara-saudara, pertikaian politik di antara kedua kelompok ini ternyata juga kemudian mempengaruhi pola keagamaan. Orang yang ada di Israel Selatan kemudian menolak untuk menerima kehadiran orang di Israel Utara datang beribadah di Yerusalem. Lalu kemudian muncul sikap balasan. Orang dari kerajaan Israel Utara lalu mendirikan tempat penyembahan yang baru yang dibangun di kota Betel. Dari sinilah kemudian kebencian itu mulai semakin tertanam dalam. Walaupun dalam Alkitab kita juga mencatat bahwa ada sejumlah raja di antara kerajaan Israel Utara dan Selatan yang berusaha untuk tetap menjalin kerjasama di antara mereka. Tetapi unsur kebencian itu ternyata yang lebih dominan. Dan dampaknya lalu kemudian semakin terasa setelah kedua kerajaan ini hancur. Orang Samaria menganggap bahwa orang-orang yang ada di Yerusalem, di tanah Yehuda, bersukacita atas keruntuhan yang mereka alami. Sebaliknya orang di Yerusalem juga membenci orang Samaria yang dianggap bersekutu dengan orang Babel untuk dapat menguasai tanah mereka yang ditinggalkan. Dan kebencian itu semakin mendalam ketika orang Samaria disampaikan berusaha berulang-ulang kali untuk dapat menghalangi usaha kepulangan orang-orang Yahudi ke Yerusalem. Bahkan di dalam kitab Nehemia, orang Samaria juga mengambil bagian dalam upaya untuk menghalangi pembangunan kembali tembok Yerusalem. Saudara-saudara, ini semua lalu kemudian menjadi sebuah dendam sejarah yang membekas dalam kehidupan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Samaria. Bahkan para pemimpin agama Yahudi kemudian membuat aturan yang melarang siapapun di antara umat untuk bertemu, berdagang, berjabat tangan, berbicara, atau bahkan membantu orang Samaria. Karena orang-orang Samaria dianggap sebagai orang-orang yang najis, yang berdosa di hadapan Allah. Saudara-saudara, Injil Matius menceritakan kepada kita tentang bagaimana Tuhan Yesus dan sejumlah muridnya terpaksa kemudian menyingkir dari Genesaret ke Sidon dan Tirus. Di tempat inilah kemudian ia berjumpa dengan seorang perempuan yang anaknya sedang kerasukan setan. Perempuan Samaria itu tidaklah tega melihat penderitaan anaknya. Dan karena itu ia berusaha untuk mencari pertolongan yang diharapkannya akan bisa datang dari Tuhan Yesus. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus yang tidak pernah dikenal sebelumnya, perempuan Samaria itu berusaha untuk meminta tolong dan mengatakan, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Saudara-saudara, ini hal yang unik. Karena ungkapan anak Daud sebenarnya menunjuk kepada nubuat tentang akan datangnya Mesias, yang ternyata tidak hanya diyakini oleh orang Yahudi, tapi juga oleh orang Samaria. Dengan menyatakan itu, artinya perempuan Samaria itu meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan dari kehadiran Mesias yang dinantikan. Kita melihat kemudian Tuhan Yesus merespons dengan mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Saudara-saudara, di sini kita kembali melihat sebuah permainan kata. Kalau kita perhatikan secara teliti kalimat ini, siapakah yang dimaksud dengan domba-domba yang hilang dari umat Israel? Kalimat ini sebetulnya bisa memiliki dua makna yang berbeda. Makna yang pertama bisa saja mengatakan Tuhan Yesus mengikuti pemahaman yang konservatif dari orang Yahudi, bahwa orang Yahudi adalah satu-satunya pewaris yang sah atas
Israel. Domba-domba yang hilang itu tentu saja hanya dibatasi dalam kehidupan orang Yahudi saja. Di luar itu tidak. Tapi di sisi lain, kalimat Tuhan Yesus ini juga bisa bermakna. Bukankah orang Samaria itu juga bagian dari keturunan Israel? Apakah mereka tidak termasuk dari kalangan domba yang hilang dari Israel? Jika kita mengikuti pemahaman yang kedua ini, maka bukankah di sini Tuhan Yesus sebenarnya sudah membuka bahwa Allah sesungguhnya tetap mengasihi orang Samaria. Artinya peluang bagi perempuan Samaria itu tetap terbuka. Dan ternyata ini dipahami benar oleh perempuan itu. Maka kita lihat bagaimana perempuan Samaria itu tetap mendekat dan menyembah di hadapan Tuhan sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara-saudara, respons Tuhan Yesus selanjutnya menunjukkan ujian iman yang baru kepada perempuan Samaria itu. Tuhan Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Sebuah jawaban yang keras dan menyakitkan telinga dan hati. Tapi kita lihat perempuan Samaria itu tetap berpengharapan dan ia menjawab, "Benar Tuhan, bahkan anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Jawaban perempuan Samaria ini sebenarnya mau menunjukkan ia memahami perkataan Tuhan Yesus dengan baik. Ia sadar bahwa hidupnya tidaklah layak di hadapan Allah. Tetapi di sisi lain ia juga mengimani bahwa Allah mengasihi dirinya. Dan itulah pengharapan hidupnya. Ia yakin bahwa Tuhan Yesus akan turun tangan dalam kuasanya untuk menolong anak perempuannya yang sedang kerasukan setan. Dan karena itu perkataan dan tindakan perempuan Samaria itu menarik perhatian Tuhan Yesus. Lalu berkata, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saudara-saudara, peristiwa ini menjadi penting dalam catatan Injil Matius karena peristiwa ini terjadi di tengah-tengah tanah bukan orang Yahudi dan dialami oleh seorang perempuan Samaria. Justru di daerah yang direndahkan orang Yahudi karena dianggap tidak layak untuk mendapat kasih Allah, Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria dengan iman yang luar biasa. Saudara-saudara, kisah perempuan Samaria ini diangkat oleh penulis Injil Matius untuk memberikan kritik atas sikap pemimpin agama dan orang-orang Yahudi yang menolak kehadiran Tuhan Yesus. Justru orang yang dianggap berdosa dan tidak layak di hadapan Allah ternyata menerima kehadiran Tuhan Yesus dalam iman. Di sini kita belajar bahwa iman merupakan sesuatu yang luas dari apa yang kita pikirkan. Iman kepada Kristus tidak dapat dibatasi oleh nilai-nilai apapun dalam dunia ini. Iman kepada Kristus hanya bisa terjadi ketika seseorang mau untuk datang kepadanya dan bersedia membangun kesediaan untuk hidup mengandalkan Kristus dalam hidupnya. Tanpa itu kita tak akan mungkin dapat mengenal Kristus dengan baik. Tanpa itu kita tak akan mungkin dapat berjumpa dengan Kristus. Tanpa itu tak akan mungkin kita dapat mengandalkan pertolongan Kristus dalam hidup kita. Tanpa itu tak akan mungkin kita mau terus berjalan bersama dengan Kristus dalam suka dan duka. Maka saudara-saudara, berimanlah seperti perempuan Samaria itu yang berani menembus batas untuk dapat menyembah Allah yang benar di dalam Kristus. Allah di dalam Kristus tak akan menolak kita karena kasih-Nya berlaku untuk semua orang. Sebagaimana yang dinyatakan Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 11. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa beriman dalam keteguhan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengangkat pujian untuk merespons akan firman Tuhan. Kidung Jemaat 144B bait pertama dan kedua.
Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidup ku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah, ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Saudara, mari kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami kembali bersyukur kami boleh berjumpa dalam persekutuan ini bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga boleh mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya hidup kami dituntun untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kiranya kami terus menguatkan iman percaya kami, sehingga dimanapun kami berada, kami akan senantiasa setia untuk mengandalkan Tuhan dan terus menyatakan kesaksian tentang kasih Kristus yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami di hadapan orang lain. Kami juga mengucap syukur ya Bapa di sorga, jika saat ini kami masih tetap ada dalam naungan kasih dan berkat Tuhan. Tetapi kami juga mau mengingat untuk saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau juga hadir di dalam kasih dan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Walau saat ini kami tidak dapat hadir untuk melihat mereka secara langsung ya Tuhan, tetapi kiranya kami boleh menyerahkan di dalam doa, agar supaya Tuhan Yesus menguasai kehidupan mereka, sehingga dalam kuasa Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit ini akan mengalami penyembuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mengalami pergumulan di dalam persoalan-persoalan kehidupan. Allah Bapa di sorga kiranya yang akan senantiasa hadir juga untuk menyatakan kuasa-Nya dalam hidup mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan, dan biarlah kiranya kuasa Allah akan memberikan jawaban atas setiap masalah yang mereka hadapi. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan persekutuan ibadah, baik yang ada di gereja secara tatap muka maupun secara online di rumah-rumah. Bila kiranya Tuhan juga selalu campur tangan, sehingga setiap proses peribadahan tersebut boleh berjalan dengan baik dan lancar. Semua kami, baik yang ada dalam proses tatap muka maupun kami yang mengikuti ibadah dari rumah, semua kami juga tetap ada dalam perlindungan dan kesehatan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini tengah bekerja, baik sebagai tenaga medis, relawan dalam proses penanganan virus corona, maupun juga untuk mereka yang saat ini masih menjalani aktivitas di luar rumah dalam setiap tugas tanggung jawab yang mereka emban. Allah Bapa di sorga kiranya juga selalu melindungi. Jauhkanlah kami semua dari adanya COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan, kami tetap ada dalam keadaan sehat, dan kami tetap dimampukan untuk terus beraktivitas. Semua kami mohon karena kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap upaya penanganan COVID-19 pada saat ini. Allah Bapa di sorga kiranya juga yang bekerja di atas semuanya itu, sehingga nantinya pandemi ini boleh berakhir juga oleh karena kuasa Tuhan dinyatakan. Kami berdoa juga untuk situasi bangsa dan negara kami pada saat ini. Tuhan kiranya juga yang akan memberkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah. Biarlah kiranya juga senantiasa diberikan hikmat, sikap takut akan Tuhan, sehingga dalam setiap keputusan yang mereka buat semuanya berlandaskan untuk kebaikan bagi semua orang dan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, bahkan juga dalam proses peribadahan yang kami lakukan bersama pada saat ini. Biarlah Tuhan juga memberkati kami, khususnya kami yang bertugas
baik kami sebagai presbiter yang melayani, organis, pemandu pujian, dan juga kameramen. Semua kiranya juga Tuhan berkati dan lindungi dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Allah Bapa di sorga, inilah doa yang ingin kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Yunus 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan." Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302, bait yang pertama dan yang kedua. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukacita ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan sumber berkat dan kehidupan, kami datang dalam ungkapan syukur sambil membawa persembahan di hadapan-Mu. Berkatilah apa yang kami persembahkan ini untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, dengan tetap berdiri kita mendengarkan amanat pengutusan. Mari kita terus membangun iman yang kokoh di dalam Kristus, yang kasih-Nya tidak pernah terbatas bagi kita semua sampai kapanpun. Kidung Jemaat 144B, bait yang ketiga. Suara Yesus ku dengar, akulah sang terang. Lihatlah si
Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kekuatan dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu bersama di tengah kehidupan kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan kita semua.